Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alaina Atwa Awali Harahap dengan NIM 174231009. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UTS Sistem Pemilu nomor 1, 2, 3, dan 5. Pertanyaan nomor 1 adalah tentang sistem mayoritarian. Sistem mayoritarian adalah sistem pemilihan suara di mana kandidat dengan suara terbanyak atau mayoritas absolut langsung memenangkan kompetisi. Prinsipnya, kandidat atau partai dengan suara terbanyak memenangkan pemilu. Jadi, kekuasaan besar diberikan kepada mayoritas atau winner takes all. Kemudian, biasanya ada threshold atau mayoritas absolut 50% plus 1. Dan biasanya sistem mayoritarian ini digunakan dalam single member district. Ada beberapa contohnya, ada 5. Yang pertama ada FPTP atau first past the post. FPTP ini digunakan dalam single member district di mana para kandidat yang memenangkan suara terbanyak bisa langsung memenangkan pemilihan tanpa harus memerlukan 50% plus 1. Kemudian ada two round system di mana adanya 2 kali pemungutan suara. Jadi dalam pemungutan yang pertama, ketika kandidat atau partai ini sudah mencapai threshold atau absolut, itu bisa langsung mengikuti putaran kedua, atau kandidat yang mencapai 12,5% dari total pemilihan suara bisa untuk lanjut ke putaran kedua. Alternative vote, di mana alternative vote ini memberikan banyak pilihan kepada pemilih, jadi pemilih itu bisa mengurutkan kandidat sesuai dengan urutan preferensi mereka. Jadi nanti penghitungannya para kandidat dari preferensi pertama sampai preferensi terakhir itu dieliminasi, mana yang belum mencapai threshold itu yang dieliminasi. Jadi alternative vote ini memerlukan mayoritas absolut sebanyak 50% plus 1. Kemudian ada block vote dan party block vote. Kalau block vote dan party block vote itu untuk multi member district. Jadi merebutkan beberapa kursi. Kemudian kalau block vote itu pemilih bebas memilih kandidat atau memilih partai atau memilih kandidat dan partai yang berbeda. Kemudian kalau party block vote itu pemilihnya memilih partai. Jadi nanti partai yang akan menentukan siapa kandidatnya yang akan duduk di parlemen. Kelebihannya yang pertama itu adalah stabilitas pemerintah, karena tidak banyak partai yang duduk di parlemen, jadi pemerintahnya lebih stabil. Karena pemerintah lebih stabil, maka kelebihan yang kedua adalah akuntabilitas yang tinggi, di mana para warga atau para rakyat ini mengetahui siapa yang perlu diapresiasi dan siapa yang perlu diadili dalam setiap keputusan yang diambil oleh para parlemen. Kemudian yang ketiga itu adalah efisiensi pengambilan keputusan, karena tidak banyak partai yang duduk di parlemen dan tidak banyak koalisi yang ada di sana, jadi keputusan itu bisa diambil dengan cepat dan efisien. Dan yang keempat adalah sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya yang pertama itu adalah tirani mayoritas, di mana kelompok minoritas atau partai-partai kecil itu sulit untuk duduk di parlemen. Akhirnya parlemen ini kurang mewakili secara representatif. Kemudian hasil pemilu itu kurang mencerminkan suara rakyat dan banyak suara yang terbuang. Ilustrasinya, misal ada 4 kandidat A, B, C, D. A itu memperoleh 40% suara, B memperoleh 30% suara, C memperoleh 20% suara, dan D memperoleh 10% suara. Maka yang memenangkan kursi itu adalah A, karena dia memenangkan suara terbanyak walaupun tidak mayoritas absolut atau 50% plus 1.